Amin itu artinya aman, saudara. Aman. Pasti saudara senang dengan kata aman ya. Kalau aman itu artinya saya dan saudara tidak perlu takut, ya. Haleluya. Tidak perlu khawatir. Ada teman-teman yang pernah naik roller coaster Pernah. atau pernah ya, atau apalah permainan yang ngeri-ngeri sedap. Ya, sebenarnya melihatnya dik-dak-duk gitu ya, tapi kelihatannya sedap gitu. Jadi ingin coba juga. Demikian juga dengan kehidupan, saudara. Ya, kita sering berjalan dengan suka-sukanya kita, tapi kita juga ngeri-ngeri gitu dengan suka-sukanya kita itu. Ya, nah, hal yang terbesar dalam hidup ini adalah bahwa kita bukan pengendali kehidupan. Saya ulangin ya. Hal yang terbesar dalam hidup ini adalah kita bukan pengendali kehidupan. Kalau kita bukan pengendali kehidupan, saudara, makanya timbullah hal-hal yang kaitannya dengan kegelisahan, gitu ya. Timbul hal-hal yang hubungannya dengan uh, kebimbangan, gitu. Dan tidak sedikit, ya, sampai menimbulkan rasa gentar, gitu, ya, rasa gentar. Tapi hal ini tentu saja mungkin saudara melihatnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa ya, biasa-biasa. Tapi kalau saudara coba renungkan, ya, kita menemukan sesuatu loh di dalam perenungan itu. Kita menemukan satu pencerahan, ya, namanya insightfulness, pencerahan. Ketika Daniel, ya, ketika Daniel hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, itu dia dipenuhi roh sehingga roh itu memberi dia pencerahan. Pencerahan itu, insightfulness, itu bisa uh, mengurai masalah, gitu. Bisa mengurai masalah. Nah, apakah masalahnya hilang? Tidak, cuman diurai. Apakah pencobaannya hilang? Enggak, hanya bisa ditanggung. Kebenaran yang saudara dan saya bisa tangkap dari firman Tuhan itu, ya, itu adalah satu-satunya cara untuk melewati keadaan yang kita alami sekarang. Banyak hal yang deadlock, saudara, terkunci, mati. Kita hubungi orang, dia jawab sekali, hubungi dua tiga kali, sudah tidak jawab. Terus apa yang terjadi? Kita mulai berpikir dan punya asumsi. Asumsi semakin banyak, apa yang terjadi? Pikiran-pikiran yang sudah bukan pikiran positif, jadi muncul juga. Kalau kita larut di dalam hal itu, jadi benang kusut pastinya, jadi ruwet pastinya, ya. Jadi hal yang terbaik di dalam keadaan-keadaan seperti itu adalah mencari pencerahan itu, mencari pencerahan itu. Uh, Teman-teman tahu bahwa uh, orang yang udah cuci darah ya, itu artinya uh, itu artinya menganggap bahwa ginjalnya itu tidak mampu lagi beroperasi. Tapi sebenarnya ketika ya
ketika fungsi ginjal yang memfilter racun-racun itu kemudian diambil alih dengan alat luar gitu, maka semakin lemahlah ginjalnya itu. Dan serba salah. Apakah mau diharapkan ginjal yang mencucinya, atau kemudian alat luar yang kemudian mencucinya gitu. Yang mana? Gitu. Ada keadaan-keadaan dalam hidup saudara yang kita diperhadapkan dengan deadlock, terkunci mati. Saudara pernah menghadapi titik deadlock, terkunci mati. Jadi seolah-olah tidak ada jalan. Sesungguhnya ya teman-teman, sesungguhnya kalau kita sempat atau beberapa kali menghadapi hal-hal seperti itu, seharusnya kegigihan dari setiap kuasa firman itu dapat menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Dia akan menemukan ya lawan yang sepantasnya. Saudara bisa benar-benar uji di situ. Ya. Dan ada apa yang terjadi ketika pertandingan itu terjadi? Ketika realitas fakta-fakta yang deadlock, yang seolah-olah terkunci, saudara. Ya. Itu tadi hal penyakit gitu ya. Kemudian uh, uh, saya cerita satu hal lagi, misalnya mengenai masalah keuangan gitu ya, saudara. Kalau kebutuhan bisa diatur kan, dimundurin. Tapi kalau hal-hal yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya, hal-hal yang standar, boleh dibilang standar gitu ya, misalnya uang sekolah, uang sekolah anak atau uang kuliah gitu ya. Coba bagaimana kita menyikapinya gitu. Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman ya yang menghadapi masalah begitu. Seolah-olah itu deadlock, seolah-olah sudah tidak ada jalan gitu. Tapi betulkah tidak ada jalan? Itu masalah kedua gitu. Betulkah tidak ada jalan? Itu sebenarnya masalah kedua. Hal yang pertama yang benar-benar kita harus temukan di dalam keadaan-keadaan seperti itu adalah setiap kebenaran itu akan menemukan lawan yang sesungguhnya dalam keadaan seperti itu. Saudara bisa uji benar-benar. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita itu menemukan lawan pantas ketika kita ada di titik deadlock, terkunci mati secara hikmat dunia gitu. Dia pasti menemukan titiknya itu, saudara. Banyak hamba Tuhan ya yang membagikan kesaksian-kesaksian atau testimoni dalam hidupnya gitu ya. Bagaimana firman itu ya dapat membawa dia untuk dapat menanggung setiap keadaan-keadaan, realitas-realitas yang terkunci mati tadi, deadlock tadi. Bukan keluar dari situ, ya, bukan otomatis keluar dari masalah itu, saudara, tapi dapat melewatinya, gitu. Bukan menghilangkan masalah, tapi mengurai masalah. Jadi Daniel itu, saudara, dia mengurai masalah. Jadi dari pencerahan yang dia dapatkan dari Roh, dia dapat mengurai masalah. Mengurai masalah. Jadi kalau saudara ketemu masalah, coba untuk urai masalah dulu. Itu tipsnya Daniel, ya. Dan dia dapat pencerahan, ya, ketika dikatakan dia
dipenuhi oleh Roh Kudus, dia itu mendapat pencerahan, dia dapat mengurai masalah itu. Hal-hal yang sederhana nih, saudara. Hal-hal yang sederhana. Mengurai masalah itu hal-hal yang sederhana ya. Kalau dalam hal sakit gitu, saudara ya. Sakit ya, saudara. Jangan andalkan gitu ya. Jangan jadikan kesembuhan itu adalah jalan keluar yang paling utama gitu, dalam sakit. Gitu. Jangan jadikan kesembuhan itu menjadi jalan satu-satunya atau jalan utama menjadi jalan keluar dari sakit itu. Itu cara mengurai pertama. Ada orang yang baru misalnya baru terinfeksi gitu ya. Uh, baru ini saudara ya, baru di awal nih gitu ya, baru ada istilahnya apa? Diagnosa awal gitu ya saudara ya. Wah, pikirannya udah kemana-mana. Wah, udah ya, chatnya itu udah ya, jarinya itu secepat pikirannya gitu. Chat kemana-mana gitu. Dan kecepatan pikiran dan jarinya itu membuat hatinya gelisah karena hatinya nggak punya jari gitu saudara. Dia gelisah. Saudara bisa bayangkan keadaan itu. Itu bukan mengurai masalah itu. Itu membuat masalah semakin kusut itu. Jadi masalah itu. Nah, jadi dalam keadaan-keadaan seperti itu, jangan jadikan sembuh itu jadi jalan yang paling utama. Jadi kalau kau sakit, kalau kau ada di dalam masalah ekonomi gitu, kalau kau ada di dalam masalah profesi gitu ya, karir gitu, jangan keluar dari masalah adalah jadi yang diinginkan menjadi yang terutama, yang dimaui gitu maksudnya. Ya. Tetapi seharusnya kita melihatnya apa sudah? Kita seharusnya melihatnya Tuhan ada di mana gitu. Tuhan yang ya membawa saya sejauh ini gitu ya, membawa saya sejauh ini. Sejauh apa? Pertama, engkau dan saya dikasih identitas baru. You are not come from this world, but you came from the heaven. Kamu kewargaannya bukan dari sini, tapi dari surga. Ini artinya apa? Saudara dimeterai. Saya dan saudara udah dimeterai. Gitu. Saudara, sebelum chip ditemukan, saudara sudah pakai chip meterai di dalam diri saya dan saudara. Yaitu ketika apa? Ketika rohnya sendiri itu berdiam dalam saya dan saudara. Kalau saudara dan saya sudah sejauh itu, saudara, sudah sejauh itu. Masa sedangkal mencari sembuh, sedangkal mencari lunas kalau ada utang gitu? Enggak lah. Karena kalau utang itu lunas, utang berikutnya sedang dalam antrian. Kalau sakit itu sembuh, metabolisme tubuh dan semua jagat yang sudah terbengkalai ekosistemnya ini, itu punya potensi untuk menimbulkan virus, bakteri, dan ujung-ujungnya sakit di bagian badan. Kan gitu. Makanan yang saudara saya makan itu, ya, harusnya masak babi itu kasih garam saja, dengan serai selesai. Ini udah macam-macam kan? Akhirnya sakit perut, usus jadi masalah. Kan sederhana begitu. Udah macam kue buat kue. Ya, orang buat kue dulu sederhana, sekarang wah, ya, banyak apa istilahnya itu? Ya banyak bahan-bahan yang ditambahkan sehingga katanya penyedap rasa gitu ya. Penyedap rasa. Jadi rasa dibuat sedap. Itu udah mencurigakan kan? Berarti bukan rasa sebenarnya. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau buat kue jangan pakai penyedap rasa karena itu artinya ya bukan rasa yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dibilang banana cake, ya banana saja kan buat jadi cake gitu.
Jangan sampai ada yang membuat rasa yang lain, penyedap rasa. Nah, makanya kue di rumah itu kalau banana cake, wah fresh ya, karena ya sudah banyak yang bilang enak sih gitu ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau pesan berloyang, nggak usah sebut harganya di sini ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya, uh, kalau itu sakit gitu, kok kepikirannya cari sembuh gitu ya. Atau ada utang terus cari lunas, itu pasti, saudara tahu nggak? Itu pasti masalah itu menjadi semakin rumit. Dan kerumitan itu bukan di luar sana tapi di dalam sini. Saya ulangi, kerumitan itu yang paling menyakitkan itu bukan di luar sana tetapi di dalam sini. Orang yang sakit, yang paling sakit itu adalah pikirannya. Gitu. Orang yang punya problems ekonomi gitu atau profesi karir, yang paling sakit itu adalah pikirannya gitu. Karena dia bergulat dengan pikirannya. Saya membuat sesederhana mungkin situasinya, saudara ya. Membuat sesederhana mungkin situasinya. Mencari atau membawa saya dan saudara ke dalam masalah inti gitu. Teman-teman tahu nggak bahwa seorang ibu yang mengandung itu, dia tahu persis bahwa ini tidak akan keluar setelah 5 bulan. Dia tahu. Dan sekalipun orang bilang ada yang keluar 7 bulan, dia juga tidak pikir, nanti 7 bulan keluar sudah. Enggak. Dia tahu persis bakal going to be 38 or 39 weeks gitu. 38, 39 minggu. Dia tahu itu. Terus apa dong pilihannya dalam menjalani 9 bulan? Melakukan segala sesuatu supaya bayi itu keluar? No, enggak kan? Gitu. Alkitab sering sekali mengambil perumpamaan dari seorang ibu yang mengandung, ya, gitu. Ya. Hal ini kita bisa belajar bahwa kalau kita ketemu dengan keadaan-keadaan di dunia ini, di dunia yang sementara ini, ya, yang apa saudara, yang sedang hilang dengan ya keinginannya, sedang lenyap dengan keinginannya, memang harus menemukan kebenaran, pengetahuan kebenaran untuk bagaimana merespon terhadap hal tersebut. Dan Daniel merespon dengan cara apa? Mengurai masalah itu. Supaya dia bisa lewati masalah itu. Dia cari kebenaran bahwa Allah itu setia, ya, sehingga dia tidak mungkin ya memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan, melainkan gitu ya, dia memberikan kemampuan ya kepada manusia, kepada semua orang maksudnya, untuk dapat menangkumnya. Nah, karena kita sejauh ini sudah berjalan sejauh ini, ya. Saudara, yang paling penting saudara ingat pada saat ada di dalam situasi deadlock saudara ya, terkunci mati, itu adalah apa? Saudara punya identitas baru di dalam Kristus. Ya. Kewargaan kita itu dari surga. Ya. Saudara dimeterai Roh Allah itu ya, yang sangat dicemburuinya itu berdiam dalam saya dan saudara. Dimeterai. Allah sendiri yang membuat itu. Ini sering iblis sering ingin kita melupakan itu. Iblis sering banget ingin ya supaya kita lupa mengenai identitas baru itu. Saya sengaja menyampaikan ini di depan ya saudara ya, supaya kita memiliki status rohani yang jelas, ya. Saudara tahu nggak kalau mau kasih profil atau status WA, saudara pasti ingin sekali menampilkan saudara siapa hari itu kan, atau suasana saudara pada saat itu bagaimana kan gitu.
Nah, itu yang kita harus tampilkan. Status kita gimana di hadapan Tuhan. Hari ini statusnya apa? Sejauh ini kita sudah berjalan. Paling tidak saya dan saudara itu punya identitas baru, termeterai dalam Kristus. Ya. Dan saudara, kalau lebih jauh nih kita bicara nih, lebih jauh kita bicara. Ini kata-kata yang saudara pasti artikan sendiri, sendiri-sendiri, unik nih. Ya, Ibrani pasal 4 ya, berkata apa? Ibrani pasal 4 atau pasal 6. Kita mendapat bagian di dalam roh. Ya, kita mendapat bagian di dalam roh. Wah, saudara. Bukan hanya dimeterai dengan roh, tapi saya dan saudara mendapat bagian di dalam roh. Bagian di dalam roh itu adalah sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang kita alami dan kemudian apa? Menjadi suasana batin di dalam diri kita. Wah, kekuatannya itu, saudara, ketika suasana deadlock itu hadir, itu dapat memberi reaksi yang berbeda. Contoh, misalnya, saudara baca kan background yang ada di belakang saya sengaja memilih ini. Satu hari nanti, apapun yang engkau sudah lewati, prestasi, kesukaan, pesta, apapun yang saudara dan saya sudah lewati, saya mau kasih tahu nih saudara, bahwa kalau saudara melihat kekekalan, semuanya itu tidak ada apa-apanya. You mungkin pernah benci orang, you mungkin pernah suka banget sama orang, mungkin saudara pernah memiliki sudah mimpi dan saudara capai mimpi itu. Kalau saudara lihat kekekalan, tidak ada artinya apa-apa. Hilang. Nggak ada yang tersisa. Kalau Wahyu pasal 21 katakan, semua itu berlalu. Semua itu berlalu. Wahyu pasal 20 ayat 11 berkata, langit dan bumi lenyap dari hadapannya. Lenyap dari hadapannya. Langit dan bumi lenyap. Saudara tahu pada saat penciptaan pertama apa? Langit dan bumi terpisah. Air terpisah. Langit ke atas, ya bagian ke atas jadi langit, bagian ke atas ke bawah jadi bumi. Pada saat Wahyu 20 ayat 11 katakan, dan langit dan bumi lenyap dari hadapannya. Hilang, saudara. Saudara kalau lihat kekekalan. Makanya Kolose pasal 2 ya, bercerita dengan hebat, saudara. Jangan ada, katanya, jangan ada yang menipu kamu dengan ajaran-ajarannya. Jangan. Tentang hari raya, tentang hari Sabat, tentang aturan-aturan, jangan ada. Itu luar biasa menurut saya. Jadi seolah-olah kita dibilang gini, seolah-olah begini, ya, kalau seolah-olah sederhananya, kalau kamu udah ikut Yesus, ya sudah. Itu kata-kata yang tidak 100% benar sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena semuanya itu udah digenapi di dalam Kristus. Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Ya, tuh Kolose 2 ayat 8 ya. Hatilah, ya. Hati-hati, ya. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ini menarik, ya. Dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-rohnya, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, kita sering tuh mencari cara yang lain untuk cara menurut hikmat dunia untuk melihat atau bereaksi terhadap masalah. Setiap kebenaran itu akan menemukan, ya,
kemuliaan yang tertingginya ketika dia berhadapan dengan uh, deadlock, ketika dia berhadapan dengan keadaan yang terkunci, saudara, di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini. Dan di balik itu, saudara, ya di balik itu, kalau saudara ingat tadi saya sebut, kalau kita memandang kepada kekekalan itu, kehidupan yang kekal itu, apapun yang saudara lihat hari ini, ya, itu tidak ada artinya apa-apa. Apa yang menjadi, nih saudara, apa yang menjadi masih tersisa di depan saya dan saudara yang ingin saudara capai, yang saudara harapkan, apa coba saudara? Bayangkan saja itu. Ya, saya ini anaknya banyak, tentu saja saudara pikir, wah, banyak yang saya pikirkan gitu kan. Tapi saudara kalau mau tahu jawaban yang sesungguhnya, saya tidak pikir apa-apa. Nggak pikir apa. Berjalan seperti seharusnya hari demi hari saja lewati gitu. Demikianlah sesungguhnya kita harus melihat kehidupan itu. Karena 1000 hari, ya ini menarik tuh kata-kata itu tuh, ya. 1000 hari ya di hadapan uh, manusia itu bisa 1 hari tuh di hadapan Tuhan. 1 hari di hadapan Tuhan. Wah itu ya bisa 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada artinya loh saudara. Nggak ada artinya. Cara melihat kehidupan itu memang harus seperti itu. Nah, kalau kita katakan bahwa kalau kita melihat kekekalan itu, ya, selama ini kan kita bilang hidup yang kekal. Kita bicara mengenai kemuliaan yang kekal. Kalau kita melihat kemuliaan yang kekal itu, semuanya berlalu. Sekali lagi saya katakannya, Wahyu 20 ayat 11. Dan langit dan bumi itu lenyap dari hadapannya. Lenyap dari hadapannya. Lenyap dari hadapannya. 2 Petrus 3. Langit akan ya, gemuruh yang dahsyat itu. Semua unsur-unsur di langit, di atas, di bumi, itu akan hancur. Ya, nggak ada yang tersisa, saudara. Nah, sekarang bayangkan, saudara. Bayangkan. Ini kenyataan. Ini akan menjadi kenyataan, gitu. Ya, ini akan menjadi kenyataan bahwa segala sesuatunya memang itu akan berlalu. Tapi saudara coba bayangkan. Coba bayangkan sekejap saja. Apakah benar-benar segalanya itu, semuanya itu akan berlalu? Mungkin saudara akan bertanya begini, apakah saya akan berlalu? Paling tidak bertanya begitu kan? Kalau semuanya akan berlalu, apakah saya akan berlalu? Atau nanya gini, bagian mana pada diri saya yang akan berlalu dan yang tidak berlalu? Kan mungkin gitu kan? Jangan bayangkan bahwa tubuh kita yang seperti ini tidak akan berlalu, saudara. Semua yang fana pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Ya, apa Pastor Wilby bilang, apakah saya sudah siap? Siap, tidak siap. Siap, tidak siap, saudara. Ya. Nah, tapi sejenak berpikir gitu. Apakah semuanya akan berlalu? Itu tadi sebelum saya masuk Zoom ya, saya tuh diberi, apakah semuanya akan berlalu? Roh Tuhan bicara begini. 2 Petrus pasal 3. Ya. Kalau semuanya itu ya akan hancur secara demikian, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kamu hidup nggak, saudara? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kamu itu hidup nggak, saudara? Hidup. Hidup. Nah, menarik ya, saudara. Coba saudara baca ayatnya.
Ada yang baca ayatnya, biar kita dengar sama-sama. 2 Petrus 3 ayat berapa? 11. 11. Mungkin dari ayat 10 supaya lebih nyambung. Karena ada kata, kalau segala sesuatunya akan hancur secara demikian, nah, 10-nya bisa kasih hancurnya seperti apa. Tapi sebenarnya dari ayat 9 kan, dari hari Tuhan. Mas, silakan Mas. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan bahangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kamu di sini hidup enggak? Atau pasti mati juga ya? Pasti hancur juga? Nah, jawabannya ada di ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Lanjut ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang kepada kekekalan itu, ya, maka kita harus dibawa pada satu kebenaran, ya, bahwa segala sesuatunya ini Tuhan akan lenyap. Nah, kalau segala sesuatunya ini akan lenyap, saudara berpikir sejenak saja. Apakah saya lenyap? Apakah saya lenyap? Ada dua unsur yang disebut di dalam 2 Petrus pasal 3 nih, ayat 11, 12, dan 13. Ada dua unsur. Pertama apa? Ada orang yang suci dan saleh, ya, yang kemudian akan menerima janji, yaitu janji akan langit baru dan bumi yang baru. Kita tahu sama-sama ya bahwa yang dimaksud dengan hidup yang kekal itu adalah tidak binasa, betul Yandri ya. Jadi hidup yang kekal itu artinya tidak binasa. Tadi siapa tadi? Mira sudah baca ya. Yohanes 3 ayat 16 bagian akhir, tetapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Dia tidak binasa, melainkan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Tetapi ada yang mulia seperti emas, batu permata, atau perak, ya, yang tahan uji, ya. Tetapi di samping itu juga ada yang apa? Ada yang tidak tahan uji, yaitu yang terbakar, yang seperti keluar dari dalam api, seperti kayu, jerami, rumput. Masuk ke dalam kehidupan yang kekal dengan apa? Dengan realitas yang berbeda di dalam kekekalan. Saudara dan saya, ya, ketika saudara mendengarkan kebenaran, firman kebenaran itu, maka firman kebenaran itu datang kepada apa? Kepada setiap manusia, dan setiap manusia memiliki apa? Memiliki respon. Nah, respon ini saudara ya, respon ini yang pertama, dia bisa menolak setiap firman itu. Setiap yang menolak pasti sudah ada di bawah hukuman. Pasti sudah ada di bawah murka Allah. Nah,
Yang kedua, yaitu firman ini sampai kepada manusia dan kemudian dia menerima firman itu. Dia menerima firman. Tetapi firman yang diterima ini, ada firman yang membawanya menjadi mulia seperti emas, batu permata, perak yang tahan uji. Tapi ada juga firman ini itu tidak mengakar, tidak dibangun pekerjaan-pekerjaan di atasnya yang tahan uji, melainkan apa? Yang terbakar. Artinya apa? Yang nilainya tidak mulia. Nah, teman-teman, di sini rahasianya, ya, bahwa Allah itu, ya, memanggil kita semua, memanggil banyak orang di dalam Kristus untuk datang kepada kemuliaannya. Ya, untuk datang kepada kemuliaannya. Itulah tujuan utamanya Allah. Ya, kalau saudara baca di dalam, saya lupa ya ayatnya di dalam, ya, Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 juga tadi. 2 Petrus 3. Oh ya, 2 Petrus 3 tadi ya. Ya, 2 Petrus 3 tadi ya. Ayat 9. Ayat 9 ya. Ya, bahwa Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya. Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya dia itu beroleh hidup yang kekal. Ya. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memanggil orang untuk datang kepada kemuliaannya. Nah, saudara, kita jadi bertanya-tanya kan, hidup yang kekal itu tidak binasa. Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Sehingga apa? Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, jadi di dalam, ya, di dalam kasihnya Allah, di dalam kasihnya Allah. Di dalam kasihnya Allah, dia tidak bisa lepas dari dirinya, gitu saudara. Di dalam kasihnya Allah, dia tidak bisa lepas dari dirinya. Dan Allah itu adalah kudus, gitu. Saudara, ini menarik ya. Jadi di dalam kasihnya Allah itu, dia tidak bisa melepaskan diri dari esensinya dia, yaitu Allah itu kudus. Sehingga karena kasihnya dan karena kasihnya dalam kekudusannya, maka timbullah yang disebut keadilannya. Di mana keadilan Allah harus muncul? Bukankah tidak cukup dengan kasih saja? Gitu. Kenapa tiba-tiba muncul keadilan Allah? Karena di dalam kasihnya itu, esensi kekudusannya tidak mungkin terlepas. Dan keadilannya itu berkata apa? Yang percaya kepada anak tidak binasa. Yang tidak percaya kepada anak sudah ada di bawah hukuman atau di bawah murka Allah. Itu, saudara. Nah, saudara, jadi kalau mau memisahkan ujung dari perjalanan kehidupan kita ini, saudara, ya manusia, saudara, itu adalah binasa dan tidak binasa. Yang tidak binasa berarti memiliki hidup yang kekal. Dan itu bicara mengenai masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sesungguhnya Allah itu memanggil setiap kita itu untuk datang kepada kemuliaannya, kepada kemuliaannya. Karena itulah perjanjian damai yang sesungguhnya dinyatakannya melalui setiap nabinya. Dan apa, saudara? Dan menjadi nyata melalui apa? Melalui Kristus yang dikaruniakan, yang diutus oleh Dia sendiri. Ya, nah, menyambung nih, ya, materi kita minggu lalu, teman-teman. Kita betapa bersukacita, ya, di dalam hidup ini. Betapa bersukacita dalam hidup ini. Ketika di awal tadi
saya katakan semua baik-baik ya saudara, terus teman-teman bilang amin, ya. Sebenarnya tidak kan. Kalau kita jujur tuh nggak baik-baik gitu, ya. Tidak ada keadaan yang ideal gitu di dalam kehidupan kita ini, ya. Jadi kita ini bersukacita atau bersyukur karena apa? Karena ada jalan keluar dari apa? Dari keadaan yang chaos ini, yang ada di bumi ini. Kita ada jalan keluar dari situ, ya. Kita ada pengharapan yang lebih dari apa yang ada di bumi ini. Ada dunia yang akan datang yang menjadi apa? Yang menjadi tujuan, gitu. Saudara, kalau tidak saudara dan saya nih saudara, kalau tidak memiliki hari depan yang penuh harapan mengenai dunia yang akan datang itu, pasti saya dan saudara tidak akan menemukan yang namanya damai dan kesukaan yang sejati. Nggak bisa ketemu. Dan kalau sampai seolah-olah bertemu, maka itu adalah kepalsuan. Itu adalah kepalsuan. Kepalsuan ini maksudnya apa, saudara? Dia memiliki kemuliaan, gitu, kemuliaan yang sementara, yang sesaat, yang terbatas, gitu. Ini contohnya nih, contoh saudara ya. Contoh ya, saudara nih misalnya apa? Kuliah, wow, belajar dengan rapi, kemudian dapat nilai, dapat A lagi, saudara. Ya, jangankan A, tiba-tiba apalah misalnya saudara kemudian selesai 8 semester, 7 semester, kemudian cum laude gitu, IPK-nya 3,85 misalnya gitu. Ya, masuk nih saudara ya. Cum laude tuh saudara. Kemuliaannya ada nggak? Ada loh saudara. Saudara dipanggil naik panggung. Kalau di beberapa universitas ada penghargaan, ya. Ada banyak apa istilahnya, bonus gitu ya, bonus gitu ya. Ada kemuliaannya nggak? Ada. Oh saudara, saudara disambut oleh keluarga dengan sambutan yang berbeda, pasti ada kemuliaannya. Saudara akan bilang, wow, memang. Saudara tahu nggak? Tiba-tiba semua orang jadi kayak ahli nujum. Tiba-tiba dibilang memang di jidatnya itu kelihatan pintar. Padahal jidat orang yang sebelahnya mirip sekali sama dia. Memang dari sorotan matanya. Padahal itu dia tidur cuma 4 jam sebelum wisuda. Tapi saking karena begitunya, saudara tahu nggak? Bisa dapat tuh seolah-olah kemuliaan begitu tuh. Bisa begitu, saudara. Sementara, saudara. Dalam pelayanan nih saudara ya, dalam pelayanan jadi pengkhotbah gitu saudara. Wah tadi Bapak firman itu luar biasa. Ketemu loh saudara dengan orang begitu. Bapak tahu nggak? Saya datang ke tempat ini penuh beban. Tapi saya dengar firman, hati saya jadi lega. Ada kemuliaan. Tapi saudara lihat nggak sementaranya? Saya kasih tahu sementara. Anak yang tadi dibilang, wah, mata seperti, memang kelihatan dari matanya, dari jidatnya kelihatan memang pintar gitu. 2 tahun nggak dapat kerjaan, sudah jadi komennya berbeda. Itu jidat, dibilang jidat sepertinya kurang urus. Mata kelihatannya kurang tidur. Yang tadi nih, yang bilang, Pak, saya banyak beban, Bapak khotbah. 1 minggu kemudian, orang itu datang. Pak, saya dengan istri sudah pisah ranjang. Itu firman yang minggu lalu bilang mengubah saya. Kemuliaannya sesaat, sebentar. Itu di sini. Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Peperangan antara keinginan-keinginan dalam tubuh manusia yang terprovokasi oleh kodrat dosa itu untuk berjuang melawan hukum akal budi tidak pernah berhenti sampai tubuh itu dibebaskan dari
tubuh yang dari apa? Dari jiwa, ada batin, dari apa? Dari roh dan jiwa yang pulang ke rumah Bapa itu. Nggak pernah. Itu. Saudara, ini yang saya sampaikan ini bukan konsumsi yang populer gitu. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak, saudara. Tapi saudara kalau coba uji ini, karena ini adalah firman-Nya Allah sendiri, Allah yang akan berdiri di belakangnya dan menopang dengan segala yang Dia punya, termasuk malaikat-malaikatnya. Sehingga firman Tuhan berkata, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa bilang itu tidak akan menimpamu? Karena Allah yang memegang, menopang dengan tangan, dengan malaikat-malaikat, dengan seluruh yang Dia punya. Ketika apa? Ketika kita memperhadapkan face to face, muka dengan muka, firman-Nya dan apa? Keadaan deadlock atau keadaan tersulit dalam kehidupan kita. Apakah pasti keluar dari masalah? Janji roh Allah kepada Daniel mengurai masalah. Janjinya kepada Yakobus bukan keluar dari situ, tapi beri kekuatan untuk menanggungnya. Karena bukan arti, karena apa? Karena masalah akan selalu ada gitu. Tetapi nilai firman yang menjadi manusia, wah itu luar biasa, saudara. Saya sebenarnya belum masuk ke situ tuh. Tetapi firman yang menjadi manusia itu, kata Dorcas, yang tertulis di dalam jiwa itu, rema itu yang tidak hancur dalam gemuruh dan lautan api itu. Dia tidak hancur itu. Itu kenapa dibilang tahan uji. Karena diujinya memang dengan api gitu loh, saudara. Itu yang tidak. Jadi ketika saudara mengumpulkan harta-hartamu, di mana kau perhadapkan firman itu, ya, terhadap hal-hal tersulit dalam hidupmu, dan engkau keluar jadi pemenang, itulah harta untuk dibawa pulang. Saudara pasti, kalau Wahyu 13 ayat 14, ya 14 ayat 13, katakan saudara ya. Dan setiap orang yang mati di dalam Tuhan, itu beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan mereka menyertai. Perbuatan apa yang dimaksud? Perbuatan ini adalah apa, saudara? Adalah firman yang jadi manusia. Firman yang jadi daging itu. Jadi ketika Yesus, Yohanes 1 ayat 14, ya, menggenapi firman itu dalam dirinya, yaitu firman telah menjadi daging itu, saudara. Yaitu apa? Dia mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka apa, saudara? Maka dia katakan, aku telah mempermuliakan engkau. Ya, aku telah mempermuliakan engkau dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada. Dia siap pulang, gitu loh, saudara. Jadi cara pandang rohani di dalam kehidupan kita melihat hal-hal dalam hidup ini, tidak boleh ada yang lain, saudara. Kita harus selalu dibawa kepada keadaan itu. Apapun yang saudara hadapi. Ya. Kemuliaan yang ada di sini itu terbatas. Ya. Jangan, apalagi kalau saudara bawa ke dalam hal ekonomi begitu ya. Budget itu sebesar-besarnya tetap apa, saudara? Tetap membutuhkan budget yang lain lagi. Tetap memerlukan budget yang lebih dan lebih lagi. Ya. Uang nggak pernah cukup. Ya. Dia perlu dan perlu lagi. Terbatas kemuliaannya, sudah. Ya. Tapi Pak, kalau tidak ada uang gimana? Loh, kalau tidak ada uang, ya cukupkan diri dengan apa yang ada. Setiap keputusan, saya ulang saudara ya, setiap keputusan dalam hidup itu pasti mengandung risiko, saudara. Dan risikonya itu ya bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang saya mau bilang adalah
Jangan mengunci diri dengan semua hasil dari itu. Apakah ke bawah atau ke atas? Apakah semakin untung atau rugi? Jangan terkunci dengan itu. Karena nilai hidupmu yang sesungguhnya, bukan cuma hidupmu, nilai kehidupanmu sesungguhnya itu tidak tergantung pada hal itu. Dia hanya dihargai, apa saudara? Kalau saudara melihatnya dari sudut pandang Allah melihatnya. Yaitu apa? Ketika firman itu menjadi apa? Terukir di dalam batin saya dan saudara. Apa yang saudara beri respon terhadap keadaan-keadaan itu? Nah, kemuliaannya terbatas bila kita melihatnya secara hikmat dunia. Kemuliaannya terbatas. Tetapi kalau kita memandangnya dari sisi kehidupan yang kekal, maka apa saudara? Kemuliaan itu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dia akan semakin besar. Ya. Dia akan terus berubah. Dia akan terus berubah. Dia akan terus dibaharui dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dia akan semakin memiliki kekuatan di dalam apa? Di dalam Kristus. Dia akan semakin memiliki akar di dalam Kristus. Dan saudara bisa uji. Dia akan teruji sendiri. Ya. Saudara, tidak ada masalah yang bisa memberhentikan saudara dari memiliki apa? Memiliki pengharapan kepada Tuhan. Enggak ada, ya. Apapun situasinya, gitu. Jangankan mengenai sesuatu saja, saudara. Mengenai seseorang saja, itu juga tidak. Kehilangan rumah, kehilangan materi, itu bisa dicari lagi kan gitu. Tapi kehilangan orang-orang yang kita kasih, bisa dicari lagi? Enggak akan hilang. Bahkan kehilangan orang-orang seperti itu pun, saudara dan saya harus apa saudara? Tidak boleh terbelenggu dengan situasi itu. Makanya Yesus bilang, kalau barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, ya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak mungkin menjadi muridku. Itu firman. Kita bisa menyepelekan firman itu, tapi dia tidak berubah. Firmannya tidak berubah. Firmannya memiliki standar. Firmannya itu memiliki kualifikasi. Karena firman itu adalah Allah. Gak pernah berubah. Yohanes 1 ayat 1, kalimat paling terakhir. Firman itu adalah Allah. Yang gak pernah berubah. Firman itu hanya punya satu tujuan. Membawa setiap orang kepada apa? Kemuliaannya Allah. Ini nih yang ya minggu ini kita akan bahas, saudara ya. Minggu ini kita akan bahas ini. Ini cerita mengenai bagaimana Allah yang adalah firman itu, ya, itu membawa setiap kita ini memang satu tujuan, yaitu kepada kemuliaannya. Ya, makanya saudara dalam Yohanes pasal 17, kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 17 itu penuh dengan ungkapan yang luar biasa, ya. Bapa, Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya, ya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai ke 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Kristus Yesus yang engkau utus. Mengenalnya apa? Gitu. Mengenalnya apa? Oh, mengenal Yesus Kristus yang telah mempermuliakan Bapa, gitu, dan memiliki kemuliaan itu.
Saudara kalau perhatikan di ayat berikutnya, di ayat 24, inilah yang kemudian Yesus sendiri mau, kan? Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar apa? Mereka memandang kemuliaanku. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu. Jadi ada kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus di hadiratnya Allah. Allah mau membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Sekarang Yesus memiliki kemuliaan itu. Itu saudara bisa tangkap dari situ dulu ya. Bagaimana dengan saya? Kan tadi katanya kemuliaan sementara tuh, sesaat tuh. Apapun di dunia ini sesaat. Jadi apapun, ya saudara baca nanti Wahyu 20 ayat 11 ya. Langit dan bumi lenyap dari hadapannya. Jadi lenyap. Saudara kalau sambung dengan ayat yang lain ya, saya lupa ayatnya di mana ya. Bumi dan dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Sedang lenyap jadi semua lenyap. Teman-teman, kalau ini semua lenyap terus kenapa harus dibuat sulit gitu loh. Ya. Kalau semuanya lenyap. Pak, kalau begitu nggak usah dikerjain, nggak usah. Loh, kalau nggak dikerjain, saudara tidak mungkin jadi manusia mulia. Nggak mungkin. Nggak usah ngomong tanggung jawab. Tanggung jawab udah bahasa yang biasa. Saudara nggak kerjakan, nggak mungkin kita menjadi manusia mulia kan? Nggak mungkin. Kok bisa Pak? Kan bukannya kemuliaan itu adalah penderitaan. Betul. Saudara, karena saudara kerjakan, saudara ketemu sama getirnya kehidupan, kau pasti menderita. Kan? Pasti ketemu sama masalah, lu menderita. Ya kan? Tapi kamu tidak menyerah. Dan kamu tidak mengharapkan penyelesaian. Dengan masalahmu itu kemudian itulah sukacitamu. Enggak. Tapi kalau kau lihat Tuhan ada di masalahmu itu, kau sudah bersukacita dan kau tidak cari apa-apa lagi karena Tuhan sudah ada di situ. Itu sudah jalan keluar. Kalau melihat, merespon terhadap masalah. Dunia ini udah masalah. Katanya ini semak duri, ya, dan semak belukar dan rumput duri ini. Jadi memang udah masalah. Makanya ingin diselesaikan. Itu memang sudah keadaannya. Dunia itu keadaannya begitu. Jadi Allah datang untuk memberi kita pengetahuan akan kebenaran untuk dapat keluar dari situ. Dan Allah mau menghancurkan melenyapkan langit dan bumi yang pertama ini. Dan menyediakan satu langit dan bumi. Dia buat skenario. Akulah juru selamat dan tidak ada yang lain. Yahweh Elohim berkata. Akulah juru selamat dan tidak ada juru selamat yang lain. Nah, dialah juru selamat. Dia mengutus Yesus Kristus. Kan mengaruniakan anaknya. Dia anaknya yang tunggal. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi pendamaian. Menjadi pendamaian. Jadi pendamaian itu jadi kata kunci, saudara. Ya. Karena kalau tidak ada pendamaian, tidak ada jalan untuk mencapai tempatnya Bapa. 1 Korintus 5 ayat 9 katakan apa? Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Jadi Allah yang bergerak. Inisiatornya dia sendiri. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan cara apa, saudara? Bayangkan, dengan cara tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, sesuci-sucinya saudara hidup. Kalau saya belak-belakan ya mengenai masalah ini ya, nggak mau pakai istilah marriage system gitu ya. Ya sana sini boleh, nggak. Clear kalau saya ini. Saudara mau sesuci-sucinya saudara hidup, tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Nggak mungkin. Jadi cara satu-satunya kita bisa berkenan, ya pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Itu cara satu-satunya. Pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Itu kalau baca Kolose pasal 2, dia mau bilang begitu loh. Itu bukan ayat 8 saja. Kalau Pak Tadus lihat ayat yang lain itu, ada ayat yang berbicara nyerempet dengan saya katakan tadi. Seolah-olah kamu jangan sampai ya, seolah-olah mau dibenarkan dengan cara-cara itu. Nggak bisa. Gitu. Itu yang mau dibilang. Ya.
Jadi itu menarik, saudara. Jadi pendamaian itu bicara, saudara, pelanggarannya tidak diperhitungkan. Ya. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian itu. Dan bukan karena cara lain, tapi apa? Karena iman di dalam darahnya. Dan pendamaian itu untuk segala dosa kita. Bukan untuk kita saja, tapi untuk dosa dunia. Dan yang menarik ada di sini, saudara. Oleh Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang sudah ada di surga. Baik Pak Lepri yang masih di sini atau Henok yang udah ada di surga. Boleh saya ganti gitu. Baik Yuli yang ada di sini atau Elia yang sudah ada di surga. Jadi kalau Yesus nggak ada, ini menarik loh. Henok sama Elia walaupun ada di surga itu didakwa loh, saudara, didakwa oleh iblis. Itu kebayang lah, saudara. Yang namanya pendamaian itu. Gitu. Kalau baca kisahnya Elia gitu ya, Henok tidak terlalu banyak kisahnya Elia. Kan kita mudah melihat bahwa ada sifat-sifatnya yang sama aja dengan kita kan. Bersungut-sungut. Ya kan? Tidak ada yang cacat sebenarnya, ya. Nah, tetapi karya Kristus itu memperdamaikan. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sebenarnya kita akan masuk ke dalam bagian-bagian ini ke depan gitu ya. Yaitu bagaimana Yesus, ya, yang menjadi pusat dari semuanya ini, ya. Jadi ketika dikatakan hidup yang kekal itu adalah tidak binasa, artinya tidak di bawah murka Allah. Maka itu bicara mengenai ada langit baru dan bumi yang baru. Ada langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi semua itu mengenai apa? Mengenai Kristus. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Percaya kepada apa? Allah. Percaya kepada Allah. Ya, kepada engkau satu-satunya Allah yang benar dan kepada Kristus yang engkau utus. Artinya apa, saudara? Artinya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Semuanya dibangun di atas Kristus. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa. Yang percaya kepada Kristus, yang dibangun di atas Kristus, dia tidak akan binasa. Nah, sekarang, saudara, ya, setiap orang yang sudah tadi ya dimeterai dengan ya, sudah dimeterai ya sebagai miliknya Allah, sebagai miliknya Allah. Sebagai miliknya Allah, kalau dia nih ya sudah dimeterai menjadi hak miliknya Allah. Dia membangun di atasnya. Bagaimana dia membangun? Bagaimana dia mengisi kehidupan? Bagaimana dia mengambil bagian di dalam roh yang sudah dimeterai? Roh ada di dalam, dia berdiam di dalam. Dia berdiam di dalam. Ada kata-kata yang menarik itu dari Paulus tuh. Dia bilang gini. Dia bilang gini loh, saudara. Itu saya lupa di 2 Korintus berapa ya? Itu judulnya adalah harta surgawi yang kami miliki. Dia bilang gini, ini harta ini disimpan dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Nyatalah bahwa benar-benar ini kemurahan Tuhan gitu. Itu coba baca Pak Tadus, itu luar biasa ayat itu. Jadi itu sengaja tuh ya keadaannya tuh disimpan dalam bejana tanah liat. Harta ini. Ya. Jadi saudara, saya membawa saudara dari apa? Dari kehidupan kita nih sehari-hari, ya, bahwa kehidupan yang kekal itu harus benar-benar menjadi orientasi, menjadi target. Karena kalau saudara pandang itu, saya tambah sedikit ya, ini udah jam 10 tapi saya tambah sedikit ya, saudara. Ini saudara boleh nggak ya lihat konser musik, nonton konser musik, boleh nggak kira-kira? Misalnya di Taman Ismail Marzuki gitu ya ada, atau boleh nggak kira-kira, saudara?
Boleh nggak saudara? Nah itu, saudara jawab boleh atau tidak boleh. Saudara udah jadi orang Kristen tuh sebenarnya apa jawaban kita? Yaitu pasti menghasilkan, menghasilkan, ya, menghasilkan nilainya tuh, nilainya. Apakah dia emas atau dia itu rumput atau jerami? Pasti. Ya kemarin gua nonton, hari ini gua masih diberkati juga. Boleh, kan perhitungan kan di terakhir gitu. Tapi saudara pasti bisa menyelaminya itu seperti apa, gitu. Kan? Kalau saudara melihat kepada hanya kalau saudara melihat kepada kekekalan, saudara baru bisa jawab, ya enggak. Emang saya eh, emang saya kelebihan waktu gitu. Baru bisa jawab kayak gitu tuh. Tapi kalau tidak melabuhkan diri nih ke dalam kekekalan hidup itu, enggak, pasti ya tergantung lah apa dulu gitu. Ya gimana jam berapa gitu. Bisa gitu, masih bisa gitu. Argumennya masih bisa begitu loh. Bisa. Makanya saya bilang ya, ini tidak populer. Tapi saya terus dipaksa Tuhan untuk selalu bicara ini. Karena apa? Banyak sekali masalah dalam hidup ini yang hanya bisa disolusikan dengan memiliki pengetahuan kebenaran yang ini. Gitu. Dan ada satu hal yang sangat luar biasa. Kita ini tidak mungkin ya hidup kudus dan suci di hadapan Allah ya kalau dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Nggak mungkin gitu. Ya, cara satu-satunya adalah apa? Terpusat pada Kristus. Dan terpusat pada Kristus itu artinya apa, saudara? Itu adalah yang menanti-nantikan Kristus datang kembali. Dan kalau orang menanti-nantikan Kristus datang kembali, dia akan apa? Dia akan memikirkan bagaimana melihat dia, bagaimana bertemu dengan dia, bagaimana melihat kemuliaannya, bagaimana mempersiapkan diri untuk bersama-sama dengan dia. Bukan lagi dilengkapi dengan semua aturan yang sesuatu, tapi kepada siapa gitu, oleh siapa gitu. Ya. Nah, ini tadi ya, teman-teman 1 Korintus 10 ya 23. Bukan. Mana Pak Tadus? Oh ini ya. 2 Korintus 4 ayat 7. Jadi ya sambungannya dari ayat 6 yang kita baca kemarin. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah. Gitu. Nah, itu yang sangat bisa kita lihat, saudara, di dalam rangkuman ayat-ayat ini. Ya, jadi ketika Yesus katakan, aku mau agar mereka memandang kemuliaanku. Di sini menjadi kata kunci. Aku mau agar mereka memandang kemuliaanku. Kemuliaan anak manusia itu, saudara, yang Yesus miliki itu, ya, itu kita bisa lihat apa ya kemuliaan yang dia maksud. Coba lihat, apa kemuliaan yang dimaksud? Saudara, kalau perhatikan di Yohanes 13 ayat 31, ketika Yesus mau ditangkap ini ya, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Nah, saudara bisa lihat ayat itu dengan ini. Aku telah mempermuliakan engkau di dalam jalan menyelesaikan pekerjaanmu, ya, yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dan dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Persis intisarinya, saudara, dengan ketika Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ini bicara mengenai apa? Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi menarik kan? Bahwa kemuliaan ini sesungguhnya sudah disediakan. Betul, sudah disediakan. Tapi rupanya kemuliaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Adalah menderita, gitu. Adalah menderita, ya. Dan ada yang menarik, saudara. Ada yang menarik. Dan ini yang kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya, ya. Ini loh, saudara. Yohanes 17 di ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara, kalau ingat perjanjian damai ini, Allah sendiri berkata, aku ini saudara ya, dan tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 lebih jelas. Dan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita yang adalah satu. Jadi Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku telah memberikan kepada mereka yang kau berikan kepadaku kemuliaan. Berarti apakah kita ini berarti sudah dikasih kemuliaan? Ambil 10 menit ya. Coba teman-teman ada yang bisa jawab. Apakah kita sekarang ini udah diberikan kemuliaan? Kan Yesus yang bilang begitu. Nih saudara. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ya. Jadi Yesus, ya, kapan Yesus diberi kemuliaan? Ini kan ini, ya. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Dan dia katakan, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku itu sebelum dunia ada, aku telah berikan kepada mereka. Jadi kita udah dapat kemuliaan. Yes? Kata Pak Lepri sudah. Yang lain? Belum. Sudah, tapi belum nyata. Wah, itu jawaban yang menyambung pastor sama Dorcas. Gitu. Jadi persis nih waktu Yesus katakan, kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku sebelum dunia. Apakah Yesus sudah menerimanya? Belum. Tapi sudah ada. Sudah. Makanya di Lukas 24:26, bukankah Kristus harus menderita untuk apa? Masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi kemuliaannya sudah ada. Kemuliaan orang-orang kudus itu sudah tersedia. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan oleh Allah melalui Yesus. Hanya Kristus yang menjadi apa? Yang menjadi korban, yang menjadi pendamaian, yang membawa orang kepada kemuliaan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, ini yang kita akan bahas dalam hari-hari ke depan kan, bahwa apa? Kemuliaan yang Allah miliki, yang Yesus miliki itu telah diberikan kepada. Jadi Yesus bilang begini, yang telah dan kemuliaan yang kau berikan kepada aku itu aku telah berikan kepada mereka. Ini siapa? Mereka ini murid-muridnya. Mereka ini murid-muridnya loh saudara. Tapi kemudian Yesus berdoa. Itu doa Yohanes 17 itu. Bukan kepada mereka saja ini aku berdoa, tapi kepada mereka yang melalui pemberitaan mereka. Ya. Nah, saudara ya, jadi kemuliaan itu, nah kita belajar bahwa rupanya kemuliaan ini itu adalah apa? Kemuliaan itu adalah apa, saudara? Kemuliaan itu adalah penderitaan. Memang penderitaan, ya. Jadi tidak ada seperti saya selalu bilang, ya, seperti satu keping mata, ya, koin, ya, yang punya dua sisi, gitu. Selalu kemana-mana bersama-sama, ya. Paulus berkata kan, ya, aku tahu, ya, bahwa penderitaan, ya, sekarang ini, ya, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, ya. Nah,
Kita akan bahas itu penderitaan seperti apa gitu ya. Apakah kemudian kita seperti seperti definisi umum penderitaan yang dimaksud? Sudah pasti bukan. Penderitaan apa, saudara? Kalau begitu orang-orang yang menderita, yang kemudian di bawah garis kemiskinan, apa semua mereka dimuliakan? Jawabannya tidak. Gitu. Jadi bukan penderitaan itu yang dimaksud. Ya, secara sepintas ya, penderitaan yang dimaksud di sini itu persis kaitannya dengan saya katakan tadi. Teman-teman, apa statusmu di dalam Yesus hari ini? Status kita hari ini di dalam Yesus apa? Apa Dorcas? Status kita hari ini dalam Yesus? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan kerja banyak tantangan, keluarga banyak tanggung jawab gitu. Apa arti seorang status kita dalam Tuhan? Kok mikir sejauh ini status kita apa? Ya, kita itu kewargaan kita dari surga, bukan dari sini. Ya, kalau kita tahu kewargaan kita dari surga, ingat sudah tahu dari surga, bukan dari sini. Kata kuncinya menanti-nantikan. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Jadi karena kita tahu kewargaan kita tidak dari sini tapi dari surga, jadi kita menanti-nantikan. Ya, menanti-nantikan. Coba kalau saudara baca ayat 21 itu menarik. Menanti-nantikan dia datang untuk mengganti tubuh kita yang fana menjadi mengganti dengan apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kita yang mengeluh dalam tubuh ini, mengeluh dengan rasa sakit seperti orang bersalin katanya ya. Ya, kita menanti-nanti untuk diganti itu. Ya, banyak ya. Tidak punya uang juga masalah tuh, saudara. Tapi ingat tuh, ya, kita menanti-nantikan. Itu status, kan? Yang kedua, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Dimeterai ini artinya tanda milik. Saudara, waktu tanda milik, makanya gini nih, nih saudara ya, bagaimanapun saudara itu, kalau jadi orang Kristen itu, iblis itu tidak bisa membelenggu hidup saya dan saudara. Nggak bisa. Karena apa? Saudara tanda milik. Apakah dia bisa mengganggu? Jangankan mengganggu, dia kan berkeliling di sekeliling kita, kan? Dia kan mengaum-ngaum di sekeliling. Artinya apa? Di sekeliling. Kalau di sekeliling kira-kira ganggu nggak? Ya ganggu pasti, kan? Tapi saudara milik, nggak bisa direbut, gitu. Nah, ya. Nah, yang terakhir, kita mengambil bagian dalam roh. Jadi ketika kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus, apa tanda kita menjadi hak milik? Dimeterai dengan Roh Allah. Itu cara satu-satunya, dimeterai dengan Roh Allah. Nah, kita mengambil bagian dalam roh. Ini mengambil bagian dalam roh. Itulah yang membawa kita, saudara, kepada kemuliaan. Itulah yang membawa kita kepada kemuliaan. Mengambil bagian dalam roh. Makanya 1 Korintus 15 ayat berapa? Ayat 45 ya. Manusia yang pertama itu ya. Adam itu adalah apa katanya? Manusia ya, manusia yang hidup. Tetapi Adam yang akhir gitu ya, Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Jadi kita mengambil bagian dalam roh, ini yang membawa kita kepada satu kemuliaan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Roh, hidup di dalam roh itu yang akan membuat kita tuh, ya, hidup di dalam roh yang akan membawa kita menemukan kemuliaan ini. Ya. Kemuliaan yang kita bisa lihat dalam pembaharuan hidup. Hidup kita dibaharui, ya. Nah, supaya apa, saudara? Supaya kita menghasilkan manusia batiniah, ya, yang terus-menerus mengalami tingkat pertumbuhan, ya, sampai kepada kepenuhan Kristus.
kita sampai di situ dulu ya, teman-teman. Nanti hari Kamis kita lanjutkan ya. Besok ada Pak Roni. Tapi saya rindu teman-teman bisa terus dengar ulang gitu ya, dengar ulang materi. Udah berapa ya? Mungkin udah 5 kali pertemuan akhir-akhir ini, supaya saya dan saudara tuh punya perspektif yang berbeda gitu ya dalam menghadapi kehidupan ya. Apapun yang terjadi ya, saudara akan ketemu dengan prestasi-prestasi, ketemu dengan keberhasilan. Sebaliknya juga ada kegagalan ya, ada kemelesetan gitu. Tapi dua-duanya lenyap gitu. Dua-duanya lenyap. Kalau bumi dan langit saja lenyap, masa barang-barang kecil gitu nggak lenyap? Lenyap, udah yakin lenyap gitu. Terus apa yang tersisa? Yang tersisa, saya dan saudara tersisa. Apanya yang tersisa? Tadi loh yang dimeterai itu tersisa itu. Sekarang yang dimeterai, yang tersisa ini, pas diuji nanti nih saudara. Ini semua udah dikupas nih. Kalau kulit nih, kalau ini ya, kalau makanan nih, kalau buah ini dikupas nih. Kupasnya itu maksudnya apa saudara? Tubuh yang fana ini habisin, mati kan gitu ya, mati habis. Ini yang habis. Ini manusianya. Ketika diuji, dia tahan uji nggak? Seperti emas atau apa? Dia terbakar. Tetap selamat nggak? Selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Karena apa? Terbakar. Nah, kira-kira gitu cara melihat kehidupan. Tapi Allah mau supaya kita datang kepada tempat kemuliaannya ya. Nah, itu yang kita nanti pelajari hari Kamis ya. Oke. Sambil nanti hari Kamis kita tanya jawab. Hari ini saya mau meletakkan satu fondasi umum dulu ya saudara ya, bahwa materi kemuliaan yang kita pelajari itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak mengerti kemuliaan itu, saya kira ya kita juga sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Pasti kita menjalani kehidupan agamawi saja gitu. Kalau enggak kan ya pasti begitu. Kan? Tapi kalau kita mengerti kemuliaan itu, wah, dia akan mengatasi banyak hal dalam hidup kita. Amin. Kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur ketika Engkau mulai berkarya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau membawa kami ke dalam mata hati yang dicelikkan sehingga dapat memandang dan melihat betapa hebatnya Tuhan, betapa kayanya kemuliaan yang Kau sediakan bagi orang-orang kudus-Mu. Luar biasa, dan itu yang melampaui segala sesuatu apapun yang kami pikirkan di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur, kami boleh sampai dibukakan, singkapkan Tuhan akan kebenaran itu. Kami mengucap syukur juga bahwa di dalam kehidupan ini, dari setiap firman itu, kami memperoleh kekuatan. Sehingga kami dapat menjadi terang dunia, supaya Bapa dipermuliakan melalui setiap perbuatan kami. Bapa, teruslah bekerja, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya bahwa tidak ada yang luput dari setiap permasalahan. Tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Firman-Mu itu sungguh-sungguh masuk dan menjadi nyata di tengah-tengah kami. Diam di tengah-tengah kami, Tuhan. Firman yang adalah firman yang hidup, yaitu Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Dan Roh-Mu yang kudus, yang boleh membawa setiap firman itu, boleh digenapi di dalam hidup kami. Disingkapkan sehingga firman itu dapat dibukakan Tuhan, rahasia-rahasia, kekuatan kekuasaan di dalamnya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa yang sama juga yang akan membawa kami melewati alam maut dan bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang hidup ini, firman yang dapat sungguh-sungguh melepaskan, membuat kami melewati setiap keadaan permasalahan dalam hidup ini dan meraih kemenangan-kemenangan di dalam batin kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Saudara yang percaya dan
diberkati bersama dengan saya, katakan amin. 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 Terima kasih Pak Hen. Amin, terima kasih Amin. semuanya. Terima kasih Pak.